Semangat. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Diakhiri dengan satu pertanyaan. Siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Semangat itu sangat penting. Dalam segenap kehidupan kita, itu sangat dibutuhkan, saudara. Dikatakan bahwa kalau orang itu punya semangat, maka segala perkara, segala pekerjaan yang sulit sekalipun, itu akan terasa mudah. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang itu sudah tidak punya semangat, maka segala pekerjaan itu walaupun mudah akan terasa sulit. Penderitaan akan terasa berat untuk dilewati. Sebab itu saya katakan bahwa semangat itu satu unsur yang tidak kelihatan, tetapi sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Masalahnya adalah kalau semangat itu sudah pudar, sudah patah, sudah tidak punya lagi, bagaimana untuk memulihkan? Seringkali rasanya kepingin gitu ya, punya semangat, tapi kayaknya sulit. Nah, seperti ayat tadi dikatakan, kalau semangat itu sudah patah, sudah pudar, gimana caranya untuk memulihkan? Nah, Alkitab kita punya jawabannya, saudara. Bahkan Alkitab kita ini ahli, Tuhan kita ini ahlinya untuk memulihkan semangat. Mari baca Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ini luar biasa ini. Ada satu rahasia yang ada dalam ayat-ayat ini. Jadi firman Tuhan jelas berkata, sehebat-hebatnya manusia, pasti ada satu saat dia bisa down. Orang muda bisa menjadi lelah, orang yang perkasa, teruna, dan sebagainya bisa jatuh. Tetapi dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan membaharui kekuatannya. Bukan berarti kita tidak bisa lelah, nggak bisa capek, nggak bisa down, bisa. Namun, di sini ada satu janji Tuhan. Saat kita sudah kehilangan kekuatan, kita kehilangan semangat, lalu kita datang kepada Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan. Maka kita akan dibaharui. Dan kita akan seperti Raja Wali, kembali kita mengembangkan sayap. Dan kita naik terbang tinggi, mengatasi segala badai kehidupan. Ini janji Tuhan. Orang-orang yang sudah capek, sudah lelah. Ya mungkin ada, bahkan mungkin banyak di antara saudara yang sudah lelah menghadapi tantangan hidup. Menghadapi masalah, problema dalam hidup. Saudara sepertinya mau menyerah. Firman Tuhan berkata, nantikan Tuhan. Tuhan akan membaharui kekuatanmu. Dan kau akan seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi, mengatasi segala perkara. Ya, ada satu rahasia. Caranya yaitu menanti-nantikan Tuhan. Ternyata ketika saya selidiki, kata menanti itu sangat menarik. Di dalam bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab, kata menanti itu dipakai kata kava. Kava ini diterjemahkan menanti, mencari, berharap, mengharapkan sesuatu, itu terjemahan daripada kata kava. Tetapi kata kava ini secara hurufiah dia punya arti. Itu adalah
memilin, memelintir seutas tali. Saudara pernah enggak bikin tali dari beberapa tali kecil dijadikan lebih kuat, dipelintir. Nah itulah kava. Dari serabut-serabut yang halus mungkin, yang kecil mungkin, kita buat menjadi sebuah tali. Nah kita tahu bahwa sebuah tali itu pada umumnya itu bukan cuma langsung jadi, kecuali ya tali plastik. Tapi hampir keseluruhan tali itu berasal dari serabut yang kecil, saudara. Apalagi yang namanya tampar ya. Dari serabut yang kecil. Benang juga gitu. Kalau saudara tidak percaya, saudara beli benang bol. Saudara pelintir balik. Saudara akan lihat itu terjadi dari serabut. Ternyata benang bol itu bukan jadi gitu. Tapi dari benang-benang kecil yang dipelintir-pelintir jadi benang bol. Nah itulah kava. Jadi membuat sebuah tali dengan memelintir, memilin. Nah kita tahu bahwa ketika serabut itu makin banyak, maka tali itu akan menjadi makin kuat. Nah ini kava. Nah coba kita sekarang baca satu ayat. Di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dan 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan ayat 12, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah ini kava. Heran ya firman Tuhan. Kok menanti bisa dipakai kata kava, padahal ada kata-kata yang lain. Jadi dikatakan saudara-saudara, kita ini seperti tali ya. Kalau kita sendirian, kita mudah down. Kalau down ya down sendiri. Tidak ada yang bisa mengangkat. Tidak ada yang bisa mengingatkan. Tapi kalau 2 orang masih ada, ayo semangat. Nah, semangat. Suami istri saling memberi semangat. Ayo semangat. 3 orang dikatakan, wah tambah kuat. Nah itulah menanti kava. Jadi kava itu mempunyai pengertian saudara-saudara, yaitu strength through numbers. Kekuatan yang datang dari jumlah. Makin banyak makin kuat. Atau strength through union. Kekuatan yang berasal dari penyatuan. Seperti tali tadi. Atau strength through relationship. Kekuatan yang berasal dari satu relasi. Satu hubungan. Satu dengan yang lain. Kekuatan yang diperoleh lewat hubungan. Lewat penyatuan. Lewat persekutuan. Nah itu pengertian dari kata kava. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru, kata firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya kita mempunyai satu persekutuan, menyatu. Jadi menanti itu seperti kita menyatu dengan Tuhan terutama. Nah sekarang kita menyatu itu dengan siapa ya? Nah ini, bagaimana kita bisa mendapat kekuatan, menyatu gitu. Pertama-tama, yaitu dengan sesama orang percaya, saudara. Ibrani 10 ayat 25, jangan kamu menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan sesama anak Tuhan. Tapi harus makin giat menjelang kedatangan Tuhan. Jadi persekutuan kita ini mendatangkan semangat, saudara. Kadang-kadang kita sudah lemah ya, tapi kita datang bersekutu, kita melihat orang bersemangat, menyanyi, memuji Tuhan, wah kita ikut bersemangat. Doa pagi itu juga namanya manusia ya, kadang ya semangatnya bisa loyo. Tapi begitu datang, bersekutu bersama, lihat bagaimana jemaat itu begitu bersemangat, pendeta belum datang, sudah datang duluan saudara. Waduh saudara, itu ikut bersemangat. Semangat itu tiba-tiba aja, nggak tahu dari mana, muncul kembali. Jadi semangat itu muncul dari satu persekutuan. Betul itu. Kava itu betul. Next. Dengan firman. Bersekutu dengan firman, itu bisa membawa semangat yang baru. Karena firman Tuhan itu menghidupkan kita. Ayo, kita baca 2 ayat ini. Mazmur 119 ayat 25 dan 93. 25 dikatakan, jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Hidupkan aku. Sudah melekat pada debu, sudah down.
tapi masih berdoa, Tuhan tolong hidupkan aku lewat firman. Firman Tuhan itu memberi kehidupan. Ayat berikutnya, 93. Untuk selama-lamanya, aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Saudara, sadarkah saudara, ketika kita membaca firman, kita menenggelamkan diri kita kepada firman Tuhan, seperti kita masuk ke dalam firman, maka firman Tuhan itu memberi kehidupan. Dari mana datangnya tidak tahu. Makanya kalau sudah mulai tidak bersemangat, coba saudara mulai toleh bagaimana hubungan Anda dengan firman. Saya yakin pasti sedang jauh. Saudara yang sudah mulai kehilangan semangat, pasti hubungan saudara dengan firman Tuhan sedang jauh. Artinya saudara sudah ogah-ogahan membaca firman. Ternyata firman Tuhan itu membawa kehidupan. Ini memang firman Tuhan itu hidup. Betul itu. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Ketika kita membaca firman, tidak tahu dari mana, maka kehidupan itu mulai mengalir. Tiba-tiba kita bangkit lagi. Pemasmur berkata, dengan itu engkau menghidupkan aku. Jadi kita harus banyak bersekutu dengan firman Tuhan, menyatu, memilinkan diri, menyatu dengan firman. Maka saya yakin kita akan mendapat kekuatan yang baru. Next. Dan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu penyemangat, saudara. Roh Kudus itu parakletos. Salah satu fungsi daripada Roh Kudus, parakletos itu artinya penyemangat. Ayo, kamu bisa, ayo. Jadi kalau orang berperang itu ada bagian penyemangat. Dia tidak bawa senjata, tapi dia bawa genderang atau apa. Wah, perangnya semangat. Kalau orang main pertandingan, wah kalau supporternya banyak, wah saudara-saudara, bisa melayang itu saudara. Wah semangat saudara-saudara. Roh Kudus ini parakletos, penyemangat. Nah itulah yang dikatakan dari kawa, menyatu, menanti-nantikan Tuhan. Dari kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita menerima satu kekuatan yang baru. Saya akan membawa untuk kita melihat orang-orang yang dibangkitkan semangatnya. Teorinya sudah selesai, sekarang prakteknya, saudara ya. Coba kita melihat satu cerita yang terdapat di dalam Kejadian pasal 45, ayat 25 sampai 28. Kisah tentang Yakub yang dibangkitkan semangatnya. Kita tahu ya, Yakub itu punya anak 12. Tapi anak yang paling dicintai itu Yusuf. Jadi di antara 12 anak ini, Yusuf ini anak emas. Makanya Yusuf paling dibenci oleh saudara-saudaranya. Ketika Yusuf dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya dan dilaporkan kepada Yakub bahwa Yusuf itu mati diterkam binatang buas dengan bukti bajunya yang disobek-sobek dikasih darah binatang, maka sejak itu dikatakan Yakub ini kehilangan semangat hidup. Orangnya sih masih hidup, tapi tidak punya semangat. Mungkin hati kecilnya cuma berpikir kapan aku ini mati, kira-kira gitu. Dan aku bisa ketemu sama anakku Yusuf. Jelas itu, firman Tuhan berkata, Yakub sudah kehilangan semangat lagi. Sampai satu hari, dia mendengar berita yang membuat seperti halilintar di siang bolong. Anak-anaknya pulang dari membeli makanan di Mesir dan ngomong kepadanya, Pak, Yusuf itu masih hidup. Waduh saudara-saudara, ketika dia mendengar, dia bengong. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Dalam pikirannya itu Yusuf itu sudah mati. Sekian belas tahun yang lalu sudah mati. Jadi ketika dia mendengar Yusuf masih hidup, Yusuf itu hidup. Dia ini seperti orang tidak percaya. Memang tidak percaya. Firman Tuhan jelas mencatat, Yakub tidak percaya. Ketika anak-anaknya ngomong bahwa Yusuf itu hidup, bahkan dia menjadi penguasa, menjadi raja di Mesir. Yakub tidak percaya. Sampai dia melihat ketika rombongan itu ada kereta-kereta kerajaan datang. Ada orang-orang Mesir yang mengikuti, membawa berbagai macam hal-hal yang berharga. Baru dia percaya. Coba kita baca ya, menarik sekali. Kejadian 45 ayat yang ke-27 dan 28. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, Yusuf ngomong toh, disuruh sampaikan kepada ayahnya, disampaikan. Jadi dia mendengar
Walaupun tidak langsung dari Yusuf tapi disampaikan. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Saat itu juga Yakub hidup kembali. Tadinya dia hidup, tapi dia sebenarnya sudah mati. Karena dia tidak punya semangat hidup. Tidak ada pengharapan lagi. Mau hidup ini mau untuk apa? Sudah putus harap. Hidup itu cuma jalani tok, karena harus hidup. Paulus berkata, kalau aku harus hidup. Tapi Paulus dengan nada positif. Kalau Yakub ini sudah nadanya negatif. Tetapi hari itu, Yakub dipulihkan, saudara. Firman Tuhan berkata, saat itu bangkitlah semangatnya. Dan dia berkata, aku mau pergi ke Mesir. Aku mau ketemu dengan anakku Yusuf. Bagaimana seorang dipulihkan kembali semangatnya. Saudara, ini cerita ini mempunyai banyak pengertian ya. Salah satu dia punya pengertian rohani. Ya bagaimana bahwa Yusuf itu adalah gambaran dari Yesus. Yesus Kristus, Yusuf kita. Dia sudah menjadi raja di hati sorga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus itu hidup, dia memberikan firman, dia memberikan Roh Kudus kuasa. Kereta itu bayangan dari kuasa, firman dan kuasa Roh Kudus untuk memberi kekuatan kepada kita. Ayo dalam menjalani kehidupan ini kita ingat selalu bahwa kita mempunyai Tuhan yang hidup di sorga. Amin. Tuhan yang berkuasa di atas segala perkara masalah kehidupan kita. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kita mau ingat, saudara, dan satu kali kita mau ketemu dengan dia. Ayo bangkitkan semangat, saudara. Mungkin yang sudah tidak punya pengharapan, saudara ingat kepada Yesus. Percaya bahwa Yesus Kristus itu hidup. Dia menjadi raja. Dan dia memberi kuasa, pemberian-pemberian, firman, saudara, untuk kita menjalani kehidupan kita. Yang kedua, saya ambil kisah dari Nabi Elia. Nabi Elia ini menarik sekali ya. Di dalam kisah Nabi Elia ini kita bisa melihat, ya itulah manusia, saudara-saudara. Jangan berharap kepada manusia. Ya. Manusia adalah manusia. Nabi Elia ini kurang apa? Seorang nabi yang luar biasa hebatnya. Dia satu orang, dia mengalahkan 850 nabi palsu. Satu orang dia berani melawan 850. Dan dia menang, mendatangkan api dari langit. Tapi, nah ini, setelah kejadian itu selesai, saudara, didengar oleh yang namanya Ratu Isabel. Wah, Ratu Isabel emosi marah-marah, saudara. Lalu dia ngancam sama Elia. Sampaikan Elia, kalau besok kepalanya masih ada di tubuhnya, jangan panggil aku Isabel, kira-kira gitu. Saudara-saudara tahu, Nabi Elia yang gagah perkasa, yang luar biasa itu, diancam oleh Ratu Isabel, ketakutan, saudara-saudara. Dia takut, dia berani melawan 850 nabi palsu, tapi sama seorang wanita takut, saudara. Dan dia lari, menyelamatkan diri. Tapi dalam pelariannya itu dia juga putus asa ya. Mungkin dia juga kecewa kepada dirinya sendiri. Kok aku ini begini ya ternyata ya. Aku ini kok ya geledek cuma gini toh. Dia ngomong sampai sama Tuhan, Tuhan sudah Tuhan, lebih baik cabut saja nyawaku. Aku enggak lebih baik dari pendahulu-pendahuluku. Dia sudah berbaring di pohon dah, menyerah, minta Tuhan cabut nyawanya. Tapi Tuhan itu baik, saudara. Tuhan masih punya rencana dalam kehidupan Nabi Elia. Sehingga Tuhan kirimkan malaikatnya dengan membawa roti bakar dan air. Makan Elia. Habis makan masih tidak bangkit, masih down. Tapi Tuhan datang lagi, kirimkan. Coba kita baca ayatnya ya. Pasal 19, 1 Raja-Raja 19 ayat 7. Berbunyi demikian. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Artinya apa? Artinya rencana Tuhan itu masih jauh. Kadang-kadang kita merasa sudah mentok di sini sudah.
kayaknya udah nggak ada harapan, udah ini sudah garis finish. Tidak, saudara-saudara. Tuhan masih rencana, Tuhan masih jauh. Tuhan masih mau pakai saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Belum finish. Elia sudah menganggap finish. Belum. Dia masih harus melakukan banyak hal. Dia harus mengurapi 3 orang lagi. 2 raja, 1 nabi penerusnya. Jadi Tuhan kata, jalananmu masih jauh. Karena itu kamu harus makan dan minum. Supaya kamu kuat. Dan kamu lanjutkan perjalanan ini. Lanjutkan pekerjaan ini. Lanjutkan pelayanan ini. Jangan berhenti. Dan Elia makan lagi, minum lagi. Dan kali ini dia mendapat kekuatan yang baru. Saudara. Dikatakan dia bangkit. Dan dia berjalan 40 hari 40 malam. Naik sampai ke Gunung Horeb. Ketemu dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, Tuhan masih punya rencana dalam hidup Anda. Sebab itu ayo kita makan dan minum. Makan dan minum ini bicara tentang firman dan Roh Kudus. Air itu bicara tentang Roh Kudus, roti itu bicara tentang mana rohani, firman Tuhan. Kita dengan firman Tuhan, kita bersekutu dengan Roh Kudus, kita mendapat kekuatan yang baru. Dan kita melanjutkan perjalanan hidup ini. Dan contoh yang ketiga, saya ambil dari cerita Nehemia. Nehemia adalah pemimpin yang memimpin bangsa Yahudi pulang dari Babel. Dia adalah gelombang ketiga. Yang pertama itu Zerubabel, yang kedua Esra, yang ketiga Nehemia. Dia dipanggil oleh Tuhan, digerakkan untuk membawa sebagian bangsa Yahudi kembali dari Babel ke Yerusalem dengan satu tujuan, yaitu membangun tembok kota Yerusalem. Benteng Yerusalem yang sudah hancur selama kurang lebih 1 abad sejak mereka dihancurkan oleh Babel. Jadi dia adalah gelombang ketiga, orang ketiga. Kalau saudara membaca di dalam kitab Nehemia, maka saudara akan melihat bahwa Nehemia ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Dia tidak serta-merta langsung dengan mudah membangun, tapi dia benar-benar menghadapi banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak masalah dari luar, dari dalam. Dia diintimidasi, diejek, diolok-olok, diancam mau dibunuh, mau dengan tipu musik, pokok dia banyak mengalami masalah. Termasuk juga orang-orang yang mulai membangun itu juga menghadapi ancaman, menghadapi intimidasi, saudara. Sehingga dikatakan apa? Mereka menjadi loyo semangat. Pertamanya semangat, semangat. Nehemia kumpulkan mereka, ayo kita mulai membangun, ayo, wah semangat. 1, 2, 3, 4, 5 hari, seminggu, 2 minggu, setelah tantangan mulai intimidasi, ancaman dan sebagainya ya, mereka pun mulai loyo. Saudara. Firman Tuhan berkata apa? Kekuatan mereka merosot. Nehemia pasal 4 ayat 10. Nehemia mendapat laporan bahwa orang-orang yang membangun itu kekuatannya mulai merosot. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Menyerah. Duh Nehemia rasanya kok kita kayaknya gak bisa deh, gak mungkin. Forget it. Udah lupakan saja Nehemia, angan-anganmu. Mereka sudah ngomong, bisa saya kami gak sanggup udah. Terlalu banyak kerjaan ini. Rasanya gimana membangun sekian banyak, sedangkan diancam, mulai semangatnya mulai turun sudah. Tapi untung ya, Nehemia ini teguh sekali. Dia bangkit, dia enggak ikut terbawa arus. Nah inilah seorang pemimpin ya. Dia enggak ikut terbawa arus, tapi dia menguatkan dirinya, dia bangkit. Dan dia mulai mendorong mereka. Ayat 14, ku amati semuanya, lalu bangun berdiri, ini Nehemia, dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa, dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Jadi Nehemia bangkit dan dia menyemangati orang-orang itu. Ayo, jangan takut. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ayo maju. Kita bangun terus. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi kita yang akan datang juga. Wah ini,
Dan kadang kita juga harus pikir, soro didik gak apa-apa, penting anakku besok enak gitu ya. Kira-kira gitu, Nehemia dia mengingatkan mereka, lakukan untuk anak-anakmu ini. Ingat kepada Tuhan. Dan mereka semangat kembali, saudara. Mereka membangun itu dikatakan satu bawa cetok, satu bawa cangkul, satu bawa apa macam-macam, satu tangannya bawa tombak, bawa pedang. Jadi mereka bangun sambil siap perang, saudara. Karena memang diancam, sewaktu-waktu mau diserang. Jadi mereka udah siap. Kalau musuh datang, cedok ditinggal, pedang diangkat. Nah, kalau musuh nggak menyerang, ya bangun terus. Luar biasa. Dan saudara tahu, pekerjaan yang hebat, yang luar biasa, yang tadi dikatakan nggak sanggup kami membangun, itu selesai dalam waktu berapa? 52 hari pekerjaan itu selesai. Dalam waktu 52 hari, tidak sampai 2 bulan, tembok itu terbangun. Haleluya. Yang tadinya mereka sudah merasa kami tidak sanggup lagi. Makanya benar firman Tuhan kata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Seringkali kita ngomong tidak sanggup, karena apa? Karena udah tidak punya semangat sebenarnya. Kalau masih ada semangat, sanggup dalam nama Yesus, haleluya. Karena Tuhan kita maha besar dan dahsyat. Kita punya Tuhan yang besar, mau takut apa? Orang mau berbuat apa? Tidak bisa. Saudara. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kata. Jangan takut. Saudara. Bangkitkan semangat saudara. Maju terus. Nah Nehemia ini tidak kebetulan. Kalau kita lihat dia adalah orang ketiga bukan? Setelah Zerubabel, Ezra, Nehemia. Nehemia itu sendiri artinya Nehemia. Itu nama dari Nehemia itu artinya Yahweh penghibur. Ada Yahnya itu ada Yahwehnya, ada Yehova. Jadi Nehemia itu adalah Tuhan penghibur namanya. Dan kalau kita lihat urutannya, dia orang ketiga yang pulang, maka jelas Nehemia itu adalah gambaran dari apa saudara-saudara pribadi Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus beserta kita. Ingat itu. Dia tinggal di dalam kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang maha besar dan maha kuasa. Sebab itu saudara tidak usah kecil hati ya. Takut dan undur menghadapi segala macam tantangan. Kesulitan mungkin bisa datang seperti Nehemia. Menghadapi banyak kesulitan, intimidasi. Dan segala macam orang-orang yang berniat jahat. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Yang luar biasa itu. Dan Nehemia, Roh Kudus masih berkuasa. Saya percaya Roh Kudus sedang berbicara. Kalau ada saudara-saudara yang mulai patah semangat, Roh Kudus sedang berbicara kepada Anda. Jangan takut. Pandang kepada Yesus. Ada yang patah semangat? Yesus jawabannya. Dia adalah Tuhan yang spesialis, saya katakan, membangkitkan semangat orang. Coba kita baca ayat terakhir ini. Ini adalah ayat nubuatan dari Yesaya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus.